Makasih Pak Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Bagus, Pak Direktur, kemudian Bunda Delima, Pak Nugroho selaku narasumber pada siang hari ini. Kemudian juga kami hormati perwakilan perusahaan dan juga kami hormati juga ada Ketua Asosiasi Apkasindo ya yang hadir pada kesempatan ini. Dan terutama kepada teman-teman mahasiswa ataupun juga fresh graduate yang menjadi peserta pada kegiatan siang hari ini. Kami cukup senang bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang BPDPKS pada kesempatan ini. Kebetulan kami mohon maaf Pak karena seharusnya Direktur Penyaluran Dana yang akan hadir di tempat ini, namun karena ada kegiatan yang bersamaan sehingga kami mewakili dari Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Direktorat Kemitraan. Baik, cepat saja mungkin kami pertama mungkin akan beberapa teman-teman mungkin belum mengenal tentang BPDP, kami akan sampaikan apa sih BPDP Kelapa Sawit itu. Silakan Pak, next Mbak. Nah kami Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdiri pada tahun 2015, kemudian sasaran strategisnya ini adalah 3. Yang pertama adalah untuk memperbaikan kesejahteraan petani, terutama petani swadaya tentunya. Kemudian juga stabilisasi harga CPO dengan melalui program-program dana kelapa sawit harapkan harga CPO bisa stabil pada harga yang aman ya, bukan juga terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, tapi pada posisi di mana harga CPO bisa baik untuk harga TBS maupun harga konsumsi, karena kita ketahui bahwa produk-produk sawit juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentunya kita harapkan juga harga CPO kemudian tidak membuat harga konsumen akhir juga terlalu tinggi. Jadi memang peran dari program dana ini dalam rangka stabilisasi harga CPO. Dan yang ketiga adalah memperkuat industri hilir. Next. Nah, dari mana dana perkebunan kelapa sawit ini? Kami sampaikan bahwa dana perkebunan kelapa sawit ini berasal dari pungutan ekspor ya. Pungutan ekspor ini artinya bahwa ke setiap perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya keluar akan dipungut dengan tarif tertentu. Nah, tarif ini akan ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan setiap tahun dan inilah kemudian nanti masuk ke rekening BPDP Kelapa Sawit yang kemudian kita gunakan untuk membiayai beberapa program yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah program BPDP Kelapa Sawit ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah program dukungan dana untuk melaksanakan peremajaan sawit rakyat. Jadi melalui dana ini BPDP Kelapa Sawit memberikan bantuan dana saat ini ya 30 juta rupiah per NIK dengan maksimal 4 hektar lahan per NIK. Namun sudah ada perkembangan terbaru, kemungkinan akan naik Pak ya, jadi 60 juta rupiah per hektar per NIK dengan maksimal 4 hektar lahan per NIK. Nah tentunya tujuannya untuk mengganti tanaman-tanaman sawit yang telah tua, kemudian juga kita akan mengganti mungkin tanaman yang tidak produktif, walaupun mungkin usianya masih muda, tapi karena sebelumnya menggunakan bibit atau pengolahan yang tidak baik, itu juga bisa kita lakukan pengerjaan sawit rakyat. Kemudian yang kedua adalah program sarana prasarana, tadi sudah disampaikan juga Pak Direktur, untuk alat pasca panen, kemudian intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian juga alat pengolah hasil dan sebagainya. Yang ketiga adalah program pengembangan SDM yang terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. BPDP Kelapa Sawit juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Kami ada 2 program utama yaitu penyaluran dana untuk pendidikan, dalam hari ini beasiswa ya teman-teman sekalian. Mungkin di sini ada ya adik-adik yang menerima beasiswa sawit. Di beberapa lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan LPNC tadi. Kemudian ada juga pelatihan kepada petani kelapa sawit. Jadi memang melalui program ini, program pengembangan SDM sawit ada pendidikan yang tadi beasiswa dan pelatihan kepada petani kelapa sawit. Kemudian yang keempat adalah program riset. Jadi BPDP Kelapa Sawit juga menyalurkan dana untuk riset kelapa sawit. Jalurnya ada beberapa jalan yaitu program Grand Riset Sawit dan juga ada lomba riset sawit mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman yang ada pada tahap akhir atau mungkin ingin melakukan penelitian tentang kelapa sawit juga bisa nanti mengajukan dana ke perkebunan kelapa sawit. Kami setiap tahun ada lomba riset sawit mahasiswa, nanti bisa dilihat informasinya misalnya melalui website kami www.bpdp.or.id. Kemudian selanjutnya ada program promosi. Jadi melalui dana ini kita program promosi dalam rangka tentunya
tadi disampaikan Bunda Delima masih banyak mungkin isu-isu negatif baik di dalam maupun luar negeri tentang yang mendiskreditkan kelapa sawit. Melalui dana inilah kami menyalurkan dana untuk beragam kegiatan untuk mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit, yang tentunya kita berusaha untuk menyampaikan fakta objektif tentang kelapa sawit itu sendiri. Nah, salah satu kegiatan promosi yang kita dukung tentunya melalui kegiatan yang kita laksanakan hari ini juga merupakan bagian dari dukungan dana promosi kelapa sawit. Yang terakhir adalah pemenuhan penyediaan bahan dan pemanfaatan bahan bakar nabati. Jadi kalau teman-teman mendengar tentang program biodiesel B35 ya, saat ini solar yang dijual di SPBU di seluruh Indonesia itu sudah dicampur dengan 35% minyak sawit. Jadi disebut biosolar. Ini merupakan juga dukungan dana BPDP sawit, di mana BPDP kelapa sawit membayar selisih harga antara harga biodiesel dengan harga solar. Sehingga kita harapkan masyarakat sebagai pengguna akhir tetap bisa menggunakan biosolar dengan harga yang sama sebelum pencampuran. Nah, ini tadi disampaikan akan terus ada perkembangan selanjutnya, tapi tentunya kebijakan itu nanti dari pemerintah, kami selaku pengelola dana akan menjalankan apapun nanti keputusan dari pemerintah terkait persentase pencampuran ini, mau apakah naik jadi 40 atau seperti apa, nanti kami dari BPDP akan bertugas untuk penyiapan dananya, Pak. Next. Ini struktur organisasi BPDP sawit, selanjutnya bisa next. Nah, ini tadi sudah disampaikan sawit sebagai komoditas strategis, tentunya tadi kan namanya menyumbang tenaga kerja kurang lebih 16 juta, kemudian andalan ekspor merupakan andalan ekspor non migas kedua setelah batu bara, mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung ketahanan energi. Next. Nah, ini juga yang perlu mungkin kita ketahui bersama bahwa mungkin produk-produk keseharian yang kita gunakan itu sudah merupakan produk-produk yang mengandung kelapa sawit, sabun, kosmetik, kemudian juga pasta gigi, terutama makanan, margarin, minyak dan sebagainya. Namun secara umum kita bisa bagi 3 ya, ada produk pangan, produk oli kimia dan produk energi terbarukan. Next. Ini mungkin nanti bisa dibaca proses pengolahan minyak sawit menjadi beragam produk pangan. Next. Ini untuk proses pengolahan minyak sawit menjadi produk-produk oli kimia. Next, Mas. Nah, ini untuk produk bioenergi. Jadi untuk sumber energi memang cukup banyak ya, bisa kembangkan dari sawit ini. Yang sudah ada kan saat ini biosolar, nanti bisa juga ada biogas, kemudian juga green diesel dengan tadi ada juga bioaftur yang mungkin saat ini pencampurannya telah diuji coba sampai dengan 2%. Kita harapkan nanti akan meningkat semakin percampurannya akan semakin naik lagi. Next. Nah, ini yang perlu kami sampaikan tadi, kenapa kemudian BPDP kelapa sawit juga sasaran utamanya adalah mendorong hilirisasi, karena kita lihat bahwa kalau kita lihat rantai pasok kelapa sawit dari hulu ke hilir, tadi disampaikan 42 di hulu 42% lahan merupakan milik petani, 50% perusahaan, kemudian semakin hilir ada PKS, kemudian refinery dan oli kimia. Nah, proses hilirisasi semakin ke hilir tentunya harganya semakin baik dan ini memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Jadi misalnya kita menjual CPO dibandingkan menjual minyak goreng, tentunya harga minyak goreng akan lebih baik daripada kita menjual hanya CPO. Nah, inilah upaya kita dari BPDP sawit untuk mendukung hilirisasi ini dalam rangka bahwa ada nilai tambah bagi perekonomian nasional dan tentunya proses pengubahan dari minyak mentah misalnya menjadi minyak yang diolah itu akan menyerap tenaga kerja. Nah, ini merupakan dukungan kita bagaimana agar hilirisasi ini berjalan dengan semakin baik dan kemudian alhamdulillah ya, karena kita melihat struktur ekspor Indonesia saat ini 89% mungkin sudah terdiri dari produk-produk hilir. Jadi yang minyak mentah atau CPO tinggal 10 atau 11%. Ini menunjukkan bahwa hilirisasi di Indonesia ini untuk kelapa sawit sudah berjalan dengan baik dan itu tentunya perlu kita jaga bersama. Dan BPDP sawit akan mendukung itu dan itu satu lagi bahwa ini tentunya akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi kalau melihat perspektif ini kemudian kita mengetahui bahwa ketika berbicara kelapa sawit bukan hanya perkebunan, tapi ada juga mungkin industri di mana peluang-peluang kerja di tempat ini
semakin banyak, bukan hanya di hulu tapi juga di hilir. Jadi mungkin membutuhkan lulusan dari mesin, membutuhkan lulusan misalnya dari IT dan sebagainya. Jadi peluang kelapa sawit untuk tenaga kerja ini cukup luas, dan itulah mengapa kita bersama-sama harus menjaga agar komoditas strategis ini tetap eksis di Indonesia. Next. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kebetulan kami dari divisi UKMK sebenarnya juga ada peluang bagi teman-teman misalnya ingin mengembangkan kewirausahaan dari sektor sawit. Jadi sangat banyak peluang-peluang untuk pengembangan kewirausahaan sawit dengan menggunakan produk-produk yang ada di sekitar kita. Terutama teman-teman di Medan misalnya ada limbah lidi sawit. Mungkin kami berikan contoh, ini ada produk UKM yang kami bina. Mereka mengembangkan produk-produk dari lidi sawit ya. Jadi mungkin kalau di kebun sawit lidinya nggak digunakan, ada yang kreatif kemudian membuat beberapa produk, Pak. Ya itu. Ya. Ya, dan itu kemarin Muda Delima sudah sempat mempromosikan produk UKM ini sampai ke Amerika. Jadi cukup luar biasa ya. Ini kesempatan juga bagi teman-teman kalau misalnya belum dapat kerja di kesempatan ini, mungkin bisa melalui wirausaha ini. Kemudian ada juga beberapa produk yang lain, misalnya kita lihat ada sendal, kemudian ada coklat, ada juga misalnya pembuatan sabun dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Kemudian di Jogja ada kebetulan juga yang cukup kreatif, mahasiswa dari LPDP membuat batik dengan menggunakan lilin dengan menggunakan basis sawit. Jadi biasanya lilin untuk membatik itu menggunakan lilin dari minyak bumi diganti dan disubstitusi jadi lilin dari sawit. Nah itu sekarang cukup berkembang, dan kalau nggak salah kemarin di program Trade Expo yang kami dukung sempat mencatat transaksi dengan pembeli dari Jepang dan Singapura. Jadi memang ada beberapa peluang, juga ada creamer sawit. Kami lihat dari Koperasi Sawit Apkasindo yang ada di pojok juga sudah menggunakan creamer dari kelapa sawit ya. Biasanya kalau biasanya ada creamer buat kopi kan ada creamernya, itu sebenarnya creamer sawit, dan itu nanti bisa dicoba ya, bisa dicoba di booth Kopsa kalau nggak salah. Ini apa tuh, Krisako. Nah ini creamer sawit itu hasil penelitian yang kerjasama dengan BPDP Kelapa Sawit dan diimplementasikan oleh teman-teman dari Koperasi Sawit Setara. Next. Nah ini tadi ada potensi tadi tentang minyak jelantah, Bapak Ibu ada beberapa UKM yang mengembangkan sabun dan lilin aromaterapi dengan menggunakan minyak-minyak goreng bekas ya. Jadi daripada dibuang, minyak ini bisa digunakan, dan itu potensinya di Indonesia cukup banyak. Bisa dibahas sekitar 1,6 juta kiloliter dari limbah rumah tangga, itu bisa kita gunakan, kita olah untuk membuat sabun cuci tangan ya, bukan buat sabun mandi atau sabun cuci pakaian. Kemudian juga untuk lilin aromaterapi yang bisa dijual mungkin ke hotel-hotel atau spa. Kemudian juga kita bisa untuk membuat biodiesel untuk dari minyak bekas ini. Dan itu juga sekarang banyak yang ekspor. Saya kira ini peluang yang bisa dimanfaatkan teman-teman yang mungkin tertarik untuk pengembangan di sektor ini. Next. Nah, terkait pengembangan UKMK dari BPDP Kelapa Sawit juga sangat mendukung. Ini merupakan beberapa hal yang bisa kami dukung dari pembiayaannya, termasuk riset, kemudian inkubasi, kemudian mungkin ada yang ingin workshop bagaimana cara membuat sabun dari minyak jelantah, bagaimana mengembangkan lidi menjadi sebuah produk. Kami juga bisa membantu kegiatan pelatihannya. Dan terakhir mungkin nanti kami juga membantu promosi. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bisa membuat produk UKM, nanti akan kita ikut sertakan ke beberapa forum yang diikuti BPDP Kelapa Sawit, baik di dalam maupun luar negeri. Next. Nah ini contoh hasil riset yang menggunakan limbah kelapa sawit. Ada yang membuat baju anti peluru dari tangkos, kemudian helm juga, ini UKM di Bogor. Next. Ada yang membuat tekstil ya, dan tinta juga dari menggunakan produk sawit. Next. Ini yang tadi lilinnya menggunakan lilin berbasis sawit untuk pembuatan batik. Next. Dan tadi yang lilin sawit ini cukup potensi karena kita ketahui bahwa ke depan ada wajib sertifikasi halal ya. Dan tentunya untuk mengurus sertifikasi halal jika bahan bakunya dari nabati itu akan lebih mudah tentunya. Next.
Nah ini beberapa kegiatan kami untuk dalam rangka mendukung UKM dalam pengembangan kapasitasnya. Next. Nah ini kami membawa beberapa UKM ke LPP Yogyakarta dalam rangka melatih bagaimana cara membuat sabun dan lilin serta parfum serta proses pembuatan lilin dari sawit. Next. Nah ini untuk promosi Pak, kami membawa beberapa produk UKM, beberapa forum. Kami juga ada booth, nanti bisa dilihat produk-produk UKM yang pernah kita kerjasamakan untuk dibina. Next. Nah ini juga yang next. Ya mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak Ganda, sedikit membuka perspektif dan untuk mengenalkan tentang program BPDP Kelapa Sawit dalam mendukung keberlanjutan industri sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong dengan